Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Padilla J dari Prodi PPKN Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar dengan NIM 210601500022. Di sini saya akan mencoba menjelaskan sebuah topik yang cukup menarik, yaitu pengimplementasian atau penerapan Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam ranah penerapan Pancasila itu sendiri, mungkin akan lebih baik jika kita mengetahui terlebih dahulu apa sih itu Pancasila. Nah, kata Pancasila dapat saya pastikan bahwa sudah tidak asing lagi di telinga kita, karena Pancasila sudah hampir menjadi satu kesatuan dengan diri kita. Lalu, apa itu sebenarnya Pancasila dan bagaimana penerapannya? Mari kita uraikan bersama-sama. Secara garis besar, Pancasila dapat diartikan sebagai landasan atau pondasi utama yang menjadi titik acuan bangsa untuk mengatur Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Perlu kita ketahui bersama bahwa pengimplementasian Pancasila harus datang dan timbul dari diri kita sendiri, yang berarti bahwa Pancasila memang dibutuhkan sebagai pegangan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kondisi semacam ini pasti tidak akan datang dan timbul dengan sendirinya. Perlu adanya upaya untuk menimbulkan kebutuhan tersebut. Untuk dapat memperkokoh kesadaran serta keyakinan kita akan kebutuhan terhadap Pancasila sebagai pengikat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia menuju kesejahteraan lahir dan batin, maka perlu didalami pola penerapan Pancasila itu sendiri dalam kehidupan kita sehari-hari. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan satu persatu sistem penerapan Pancasila yang tertera dalam setiap sila. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dengan ketuhanan yang Maha Esa dimaksudkan bahwa manusia sadar dan yakin bahwa ia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang berbudi pekerti luhur, yang patuh pada ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan. Suatu ikhtiar sebagai upaya untuk mencapai tujuan hidup yang lebih baik yang merupakan implementasi kebebasan, dilandasi oleh keimanan dan ketakwaan. Segala upaya yang dilakukan oleh manusia tidak dibenarkan bertentangan dengan apa yang menjadi visi manusia dengan kelahirannya di dunia. Tindakan yang mengarah pada perusakan penghancuran adalah bertentangan dengan misi yang diemban oleh manusia. Yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang tinggi martabatnya. Manusia dibekali oleh Tuhan dengan kemampuan untuk membedakan yang benar dan yang salah, yang baik dan yang buruk, dan yang adil dan yang zalim. Manusia selalu mengusahakan yang terbaik bagi dirinya, menghendaki perlakuan yang adil. Manusia didudukkan dalam kesetaraan, hak-haknya dihormati tanpa mengabaikan bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan yang wajib mengemban fungsi yang dilimpahkan oleh Tuhan kepadanya. Dan yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, manusia akan dihadapkan dengan manusia lain sebagai individu, dengan berbagai jenis kelompok atau golongan, dengan suatu kelompok khusus yang disebut negara bangsa, dan dengan masyarakat dunia. Dalam hubungan ini pasti akan timbul kepentingan-kepentingan tertentu, dan masing-masing unsur berusaha untuk menonjolkan dan memperjuangkan kepentingannya. Dan yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, pengimplementasian sila keempat Pancasila ini mengandung nilai kerakyatan. Artinya kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Nilai ini erat kaitannya dengan sistem pemerintahan demokrasi di Indonesia, yakni pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, serta untuk rakyat. Dilansir dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud, hikmat kebijaksanaan dapat diartikan sebagai penggunaan akal sehat dalam segala sesuatu, sedangkan permusyawaratan diartikan sebagai musyawarah dalam pengambilan keputusan untuk mencapai mufakat. Sedangkan perwakilan berarti sistem yang dianut dalam perwakilan rakyat. Selain nilai kerakyatan, sila keempat Pancasila juga berarti melakukan dan mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan serta menghormati perbedaan pendapat yang ada. Dan yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan pengimplementasian sila kelima ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tentu akan sangat mempengaruhi bagi kehidupan kita. Mengapa saya katakan demikian? Karena dengan adanya keadilan sosial yang merata bagi seluruh rakyat,
Indonesia tentu akan mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Adil merupakan suatu sikap yang bebas dari diskriminasi dan ketidakjujuran. Dengan demikian dapat dijelaskan orang yang bersikap adil adalah orang yang tidak memihak kepada siapapun kecuali kepada kebenaran. Itulah tadi sedikit penjelasan saya mengenai pengimplementasian Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan sebelum saya tutup videonya, saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Bahtiar karena telah memberikan saya kesempatan untuk mengemukakan pendapat saya terkait dengan pengimplementasian Pancasila sebagai dasar negara. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.